Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan sedikit berbincang mengenai kesenjangan akses dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang mana kita ketahui kualitas pendidikan di Indonesia ini cukup tidak memadai untuk masyarakat-masyarakat di Indonesia yang notabene menengah ke bawah atau kurang mampu. Salah satu penyebab yang menjadi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan yang di Indonesia ini adalah yang pertama, keterbatasan infrastruktur, di mana banyak sekolah di daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan, dan lain hal. Yang kedua itu kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, di mana distribusi guru yang tidak merata dapat menyebabkan beberapa daerah kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas. Yang kemudian yaitu faktor ekonomi, di mana biaya pendidikan yang sangat tinggi di Indonesia ini dan kurangnya transportasi membuat siswa dari keluarga menengah ke bawah atau ya dapat dikatakan miskin ya, kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas untuk menunjang masa depannya anak-anak di Indonesia ini. Kemudian berikut akan kita sampaikan data dan informasi yang telah kita dapatkan dari berbagai sumber dan akan dipaparkan oleh Ibu Sukmawati. Silakan, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ferli atas waktunya yang diberikan kepada saya. Eh, Boleh saya perkenalkan diri dulu? Saya Sukmawati dari Dinas PUPR Kabupaten Pasangkayu. Nah, di sini kan kita membahas kesenjangan akses dan kualitas pendidikan ya. Sesuai dari penjelasan Pak Ferli tadi, ada beberapa penyebab-penyebab adanya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Nah, kali ini saya akan memaparkan data dan informasi dari kesenjangan akses dan kualitas pendidikan tersebut. Kalau menurut statistik pendidikan nasional tahun 2021 ya, angka partisipasi kasar atau APK itu pendidikan di Indonesia mencapai 93,27% untuk jenjang pendidikan dasar dan 83,98% untuk jenjang pendidikan menengah. Em, Namun, apakah APK masih bervariasi antar wilayah dengan daerah yang tertinggal memiliki APK yang lebih rendah? Kalau daerah tertinggal, dia memiliki APK pendidikan dasar hanya 87,54% dan APK pendidikan menengah hanya 76,3%. Lebih rendah dibanding daerah maju yang mencapai 95,32% dan 86,47%. Jadi, hal ini hal ini berdampak jika tidak segera diselesaikan. Apa yang harus kita lakukan agar hal ini bisa selesai? Adanya keterbatasan kesempatan membuat siswa dari daerah terpencil dan keluarga miskin itu eh, memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk memperoleh pendidikan berkualitas, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka bersaing di masa depan. Kemudian, kemiskinan yang berkelanjutan. Kurangnya akses pendidikan berkualitas dapat memperburuk kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian,
eh, kualitas sumber daya manusia. Di sini, di Indonesia kita ini masih sangat rendah kualitas pendidikan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga berdampak pada kemajuan bangsa kita itu sendiri. Baik, Ibu Sukma. Cukup mengejutkan juga ya, dampak yang atau dari data yang saya dengar tadi. Ternyata cukup besar kekurangan pendidikan Indonesia ini. Serta dampak-dampak yang sangat merugikan bagi anak-anak muda, anak-anak penerus bangsa kita yang di Indonesia ini, yang untuk menuju Indonesia Emas 2024 ya. Kemudian untuk dari Bapak Ian, kita belum berbincang dengan Bapak Ian ini. Eh, Bagaimana menurut Bapak Ian tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia ini agar anak-anak di Indonesia ini dapat pendidikan yang layak lah bagi mereka untuk menunjang hidup mereka ke depannya. Baik, Bapak Ian dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatannya, Pak. Jadi, untuk dapat mengetahui seberapa besar akses kualitas pendidikan yang didapat oleh berbagai penerus bangsa ini, otomatis kan pemerintah harus turun mendata keperluan, kekurangan, dan apa-apa saja yang mereka butuhkan agar pendidikan ini bisa merata. Jadi diharapkan keterlibatan setiap elemen masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, dan seterusnya itu agar mendata anak-anak kita yang saat ini tidak mendapatkan akses pendidikan. Begitu Pak menurut saya. Ya, dan juga untuk para akademisi, seperti yang kita lihat belakangan ini kan banyak berita ya, mulai dari universitas-universitas ternama yang mulai mendukung anak-anak yang sulit mendapatkan akses ke jenjang perguruan tinggi. Jadi mereka turun langsung ke lapangan itu untuk membantu segala eh, biaya, kelengkapan untuk menunjang proses pendidikan mereka. Jadi kita harapkan semua elemen itu berperan aktif dalam membangun masa depan bangsa khususnya di bidang pendidikan ini. Begitu menurut saya Pak Perli. Baik, terima kasih Pak Ian atas penyampaian upaya pemerintah yang dapat menunjang akses pendidikan yang berkualitas bagi anak bangsa di Indonesia ini ya. Baik, menurut saya kita cukupkan bincang-bincang pagi kita pada pagi hari ini membahas tentang kesenjangan akses dan kualitas pendidikan bagi anak Indonesia. Yang baik yang kita harapkan semoga Indonesia ini dapat memberikan pendidikan yang bermanfaat dan sangat berkualitas bagi anak-anak muda di Indonesia ini agar dapat pendidikan yang berkualitas dan tentunya dapat menunjang hidup mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Baik, dapat saya akhiri bincang-bincang pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.